Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Visual Time pastinya. Sebelum kita mulai, gua mau tanya dulu sama kalian satu hal. Siapa di antara kalian yang punya kenalan atau orang yang kalian tahu siapapun itu yang pernah pergi ke luar angkasa? Kalau memang ada ya, waduh itu bener-bener luar biasa banget guys. Karena gue juga udah cek ya guys, di Indonesia itu sebetulnya ada astronot, ada guys perempuan. Tapi dia itu belum pernah keluar angkasa. Padahal dia sudah lulus ya uji kelayakan dan diakui oleh NASA untuk terbang ke luar angkasa pada tahun 1986. Tapi batal guys. Kenapa? Karena pesawat yang mau dipakai gitu meledak beberapa waktu sebelum misi ini mau dijalankan. Dan semenjak waktu itu tidak ada lagi kelanjutannya guys. Kalau udah ada yang pergi keluar angkasa, astronot Indonesia pasti beritanya kita semua udah pada tahu ya guys. Ya itu membuktikan bahwa pergi keluar angkasa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa guys ya. Di zaman sekarang aja sangat luar biasa guys. Bayangkan zaman dulu pada tahun 1961 terjadi satu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia. Seorang kosmonaut pertama dari Uni Soviet bernama Yuri Gagarin di usianya yang begitu muda, 26 tahun, pergi keluar angkasa mengorbit bumi selama 1 jam 48 menit dan memakai jam tangan yang menjadi sangat legendaris di zaman sekarang. Latar belakang Gagarin itu adalah seorang angkatan udara Uni Soviet. Jadi jam tangannya yang dipakai adalah jam tangan pilot guys. Untuk khusus militer Uni Soviet. Waktu zaman dulu kan nggak ada cerita keluar angkasa. Makanya jam tangannya pun nggak ada jam tangan buat keluar angkasa. Berbeda dengan jam tangan sekarang, udah ada dari merek Sinn dan merek Fortis. Itu khusus buat profesional untuk dipakai keluar angkasa. Nama jam tangannya adalah Sturmansky. Kalau kita lihat dari websitenya, merek ini adalah lambang atau simbol kesuksesan negara Uni Soviet yang berhasil menguasai antariksa, tentunya bersama Yuri Gagarin. Jadi semua model-modelnya itu biasanya model pilot guys, dan model untuk dipakai keluar angkasa. Jadi inspirasinya dari luar angkasa lah desain-desainnya gitu ya guys. Jadi brand ini adalah sangat nasionalis guys. Memang diperuntukkan untuk keperluan militer tadinya. Di sini ada nomor kalibernya 2609 dan nomor serinya. Kita lihat ini logonya cukup bagus ya guys dan sangat nasionalis. Oke, gue singkirin dulu ini. Nah, gue sangka ini pada awalnya ini adalah model autentiknya. Jadi warnanya itu sama persis yang dipakai Yuri Gagarin. Kita lihat di websitenya itu banyak pilihan warna-warna lain. Dan setahu gua ini model yang disebut True Gagarin. Jadi persis dengan apa yang dipakai ketika pergi keluar angkasa. Tapi ternyata setelah gua selidiki ya guys, ternyata bukan guys. Memang kalau kita cari di Google itu yang keluarnya yang ini, yang sepertinya tuh yang nomor 1 gitu. Tapi ternyata bukan guys, tapi yang ini yang dipakai dengan baju luar angkasa yang berwarna orange. Nah, kita akan perhatikan ya apa aja beda-bedanya jika dibandingkan dengan jam yang gue punya ini. Yang pertama adalah diameternya guys. Jadi yang gue punya ini 40 mm, sedangkan yang otentiknya adalah 33 mm. Mengakibatkan bentuk look yang berbeda guys. Jadi bentuk look yang gua ini dia lebih gemuk gitu guys ya. Kalau yang otentiknya yang 33 mm dia lebih panjang dan lebih ramping. Ya. Gua sengaja beli yang ukuran 40 karena pikir lebih bagus dipakainya guys. Padahal ada sih yang ukuran 33 pun dijual tapi lebih jarang barangnya. Nah, kemudian yang lainnya lagi yang berbeda adalah warna dial dan marker-markernya. Aslinya itu
kayak hampir putih ya, apa krem gitu warnanya. Sedangkan marker-markernya warna hitam kan. Kemudian yang ketiga adalah crown-nya. Bentuk crown-nya, gue pikir ini yang otentiknya, tapi ternyata crown-nya malah yang otentiknya itu terkesan seperti jam-jam zaman sekarang ya guys. Lebih modern gitu. Terus yang membedakan itu juga adanya teks tulisan made in Rusia, yaitu dalam bahasa Rusia jika diterjemahkan jadi made in Rusia, guys. Yang di sebelah angka 6. Kalau di otentiknya tidak ada, karena memang pada waktu itu tidak dijual ke publik, hanya untuk kebutuhan militer saja. Selanjutnya yang bedanya lagi adalah bentuk hands-nya guys. Ini yang kontras sekali sih. Kenapa nggak dibuat sama ya? Gue juga nggak ngerti. Dan yang terakhir bedanya itu adalah strapnya guys. Jadi dia bukan pakai strap kulit, tapi pakai kayak strap NATO begitu warna coklat kan guys. Nah, oke. Jadi banyak banget bedanya ya guys. Sekarang kita masuk ke desainnya. Sekarang kita interpretasikan desainnya ini menurut gua kayak apa dan kenapa gitu ya. Ini desainnya jadul banget sih stylenya. Kalau gua nggak akan mau beli jam ini kalau nggak ada sejarahnya guys. Jadi gua nggak suka sebenarnya. Tapi oke lah, gua terima dulu aja. Dan sekarang kita bahas ya kenapa ini bisa berkesan jadul guys. Jadi pertama kali kita lihat si bentuk kristalnya dan bentuk dialnya itu dia curve bentuknya guys. Jadi bukan cembung karena di apa permukaan tengahnya itu datar guys. Tapi hanya pinggir-pinggirnya aja yang cekung kan. Nah, itu namanya curve namanya ya, bukan dome, bukan. Si kristalnya terus juga si dialnya juga mengikuti bentuk kristalnya. Nah, akibatnya kita lihat perhatikan kalau si jarum detiknya juga melengkung tuh guys yang warna merah dan juga jarum menitnya melengkung mengikuti kontur dari kristal sama dialnya. Tapi kalau jarum jamnya enggak guys karena dia adanya di tengah-tengah kan, di tengah-tengah kan rata ya. Oke, sekarang yang menyebabkan ini kesannya jadul adalah marker-markernya tentunya. Jadi marker-markernya itu banyak yang mengandung unsur bulat sempurna. Kita lihat di jam 10 itu angka nolnya benar-benar bulat sempurna guys, bukan oval ya bentuknya. Nah, berarti di angka 9, di angka 8 pun mengandung unsur bulat sempurna. Terus juga di angka 6, terus juga di angka 2 dan angka 12. Ya, jadi itu yang menurut gua membuat jadul gitu. Oh iya, berdasarkan bentuk yang curve tadi si dial dan kristalnya itu mengakibatkan efek visual di tepian dial jadi kayak begitu guys. Jadi kayak kacamata tebal dan itu berkesan jadul banget. Itu akibatnya dari bentuk yang curve tadi ya. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat brandnya kan Sturmansky ya. Ini dari bahasa Rusia guys. Dan itu artinya navigator. Jam tangan ini bukan hanya kuat dari segi sejarahnya aja guys. Tetapi dia merupakan commemorative watch. Jadi dia itu adalah jam peringatan Yuri Gagarin. Karena di casebacknya kita lihat dibuat artworks yang sangat bagus kalau menurut gue ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada 3 finishing yang berbeda ya. Di paling luar itu ada tulisan Rusia, dia di finishing circular brass. Terus masuk ke bagian tengah sedikit, itu finishingnya bertekstur kayak begitu. Terus di yang gambar Yuri Gagarinnya dia polish ya finishingnya. Jam ini merupakan limited edition, kita lihat di bawah. Jadi di bawah itu ada tulisan 1920 yaitu dari 2000 pieces. Jadi setiap warna itu dibuatnya 2000 guys. Nah, sekarang kita terjemahkan tulisan yang berbahasa Rusia ini artinya adalah first watch in space. Sekarang kita lihat si movementnya kayak begitu guys. Gue buka, gue penasaran pengen lihat dan itu adalah movement yang dipakai
sama persis oleh Yuri Gagarin ke luar angkasa. Jadi berbeda dengan jam Swiss. Kalau jam Rusia itu dia tidak mendevelop jamnya menjadi semakin baik dari masa ke masa, guys. Jadi dibiarin begitu aja, nggak dikembangkan gitu. Jadi dari segi kualitas begitu-begitu aja dari zaman dulu. Yang penting kuat aja gitu ya guys. Nggak ada dekorasi, nggak ada dibuat seperti perhiasan gitu ya. Jadi sebagai tools, betul-betul sebagai peralatan. Nah, tapi dari segi sejarah dia lebih kuat guys, karena masih lebih otentik seperti pada zaman dulu ya, waktu dipakai oleh para tokoh-tokoh gitu seperti Yuri Gagarin. Bayangin guys, Yuri Gagarin itu pergi ke luar angkasa, dia mengorbit bumi. Jadi dia mengelilingi bumi satu putaran penuh selama 108 menit guys. Bayangin aja. Jadi keliling bumi itu dikelilingi tapi dari luar angkasa, dari luarnya. Berarti kan lebih besar dari keliling bumi sebetulnya. Dan itu dikelilinginya 108 menit, bayangkan cepatnya roket kayak apa guys. Dan dia pakai jam tangan ini. Dan jam tangannya masih jalan, masih berfungsi dengan normal ketika dia pulang ke bumi. Oke, sekarang kita lihat kalau gue pakai jam tangan ini. Jujur gue lebih suka pakai perlon strap berwarna kaki guys. Karena dia itu lebih baik secara tata warnanya. Dia kan marker-markernya hijau. Kalau pakai yang strap original, dia jadi ada 3 warna yang kuat guys. Jadi warna hijau, kemudian warna ivory pada dial, terus warna coklat tua kemerahan ya. Jadi si warnanya tuh agak nabrak-nabrak begitu guys. Tapi kalau pakai warna strapnya mengalah, dia mengalah jadi dekat ke warna dial kan si strapnya. Makanya si warna hijau pada marker-markernya jadi lebih stand out dan jadi lebih keren guys. Jadi lebih nggak tabrakan warnanya juga, lebih bersahaja lah ya gitu. Nah ini kan yang kalian penasaran, berapa harganya jam tangan ini? Ini adalah invoice yang diberikan oleh pembeli yang pertama waktu beli baru, diberikan ke gua fotonya waktu gua beli bekas guys. Buat para pencinta jam tangan yang menghargai sejarah, jam tangan ini tentunya nggak mahal guys sama sekali. Ya kalau kita bandingin sama Omega Speedmaster misalnya. Waduh, itu harganya bisa 20 kali lipat. Ya, mungkin ya tergantung ya, kalau misalnya harga barunya bisa 20 kali lipat, guys. Kalau harga bekasnya mungkin bisa 10 kali lipat gitu ya. Ya, tapi buat jam selegendaris itu punya cerita yang sangat bagus. Penampakannya juga lumayan bagus, finishingnya juga kan seperti kalian tadi udah lihat. Ya ini nggak mahal sama sekali guys. Apalagi gue belinya bekas kan, ya lebih murah lagi daripada harga yang di invoice tadi. Brand Sturmanski ini ada sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1949 untuk keperluan militer. Makanya mereka juga membuat ada jam diver dan jam chronograph. Sejak misi luar angkasa tersebut, Sturmanski juga banyak digunakan oleh astronot-astronot dari dalam maupun luar negeri dalam misi-misi berikutnya. Dan brand ini baru pertama kali dijual ke publik itu pada tahun 1983. Oh ya guys, ngomong-ngomong, ada satu fakta yang menarik yang jarang orang yang tahu, bahwa jam pertama kali yang keluar angkasa itu sebetulnya bukan yang ini guys. Jadi ada satu merek Rusia juga namanya jam Pobeda 34K itu pergi duluan sebelum jam Sturmanski ini guys, bersama anjing. Jadi 1 bulan sebelum Gagarin meluncur keluar angkasa, anjing ini dulu yang diluncurkan sebagai uji coba dan di kakinya diikatkan jam Pobeda katanya. Jadi jam tangan Sturmanski itu adalah jam tangan yang pertama keluar angkasa bersama kosmonot yang pertama. Oke guys, segini aja cerita gua hari ini. Semoga menginspirasi, menambah pengetahuan tentang sejarah astronot yang erat sekali kaitannya dengan dunia horologi. Oke, silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan sampai ketemu lagi di
video berikutnya. Bye.